Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Elisa Khalifatur Rahmah. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai himpunan, yakni melanjutkan pertemuan minggu kemarin ya. Oke, sebelum kita mempelajari, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yakni, siswa diharapkan mampu menyatakan himpunan bagian. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menyatakan himpunan kuasa. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menentukan hasil operasi irisan himpunan. Yang keempat, yakni siswa diharapkan mampu menentukan hasil operasi gabungan himpunan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Dari tujuan pembelajaran tadi, kita akan belajar mengenai himpunan bagian, himpunan kuasa, irisan dua himpunan, dan gabungan dua himpunan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai himpunan bagian. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kan mengenai himpunan bagian. Jadi di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai himpunan bagian. Jika kalian ingin mengulanginya, silahkan dilihat pada video minggu kemarin. Nah, setelah memahami apa itu pengertian himpunan bagian, kita akan belajar bagaimana cara menuliskan himpunan bagian. Karena kemarin kita belajarnya dari diagram Venn kan ya? Oke. Notasi himpunan bagian yang pertama yaitu A himpunan bagian B. Dibacanya seperti itu ya. Kemudian A bukan himpunan bagian B. Nah, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, diberikan himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita perhatikan apakah semua anggota A pada B? Kita perhatikan dulu. Perhatikan angka 2 ini apakah ada di B? Ternyata ada ya. Kemudian angka 4. Apakah ada di B? Ada juga. Kemudian lihat angka 6. Apakah ada di B? Ternyata ada juga. Kemudian angka 8. Angka 10 ternyata juga ada. Maka semua anggota A ini terdapat pada B. Nah, jika seperti itu, semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, maka ditulisnya seperti ini. A himpunan bagian B. Karena semua anggota himpunan A ada di anggota himpunan B. Oke, selanjutnya. Misal diberikan himpunan E 2, 3, 5, 7. Kemudian F 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita perhatikan. Apakah E ini semuanya ada pada F? Kita perhatikan satu-satu dulu ya. Nah, 2 ini apakah ada di F? Ternyata tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, maka himpunan E ini bukan merupakan anggota himpunan F. Maka ditulisnya E bukan himpunan bagian F. Jadi, semua anggota E itu harus ada di F jika ingin menjadi himpunan bagian. Oke, nah, gimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian? Banyaknya himpunan bagian yang dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah anggota himpunan. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan berikut. A, 2, 4, 6. Nah, ini bagaimana? Berarti kita lihat dulu. Anggota himpunannya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi, banyaknya anggota himpunan ada 3. Nah, berapa banyaknya anggota himpunan bagian dari A? Nah, NM itu 3. 1, 2, 3. Kemudian jadi banyaknya himpunan bagian dari M itu sama dengan 2 pangkat N. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Gitu ya, anak-anak. Oke, selanjutnya menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, diketahui M itu ada 1, 3, 5. Kemudian tentukan semua himpunan bagian dari M. Jawabannya, yang pertama kita daftarkan dulu anggotanya semuanya. Yang pertama, himpunan bagian yang tidak memiliki anggota, itu ada himpunan kosong ya.
Selanjutnya, himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Jadi semua ini ditulis satu-satu seperti ini. 1, 3, 5. Kemudian, himpunan bagian yang memiliki dua anggota. Nah, semua ini dituliskan dua-dua, jadi 1 sama 3, 1 sama 5, dan 3 sama 5. Kemudian, himpunan bagian yang memiliki tiga anggota. Ada berapa? Ada 1, yakni 1, 2, 3. Jadi dituliskan semuanya ya. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah lambangnya PA. Nah, PA ini berasal dari mana? Semua ini kita jadikan satu. Nah, kalau sudah dijadikan satu ini namanya himpunan kuasa. Nah, banyaknya anggota himpunan dari himpunan kuasa ini, lambangnya seperti ini ya, NPA. Jadi berapa? 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, cara menghitung ini juga sama, 2 pangkat N, seperti tadi ya. Oke, jadi apa sih himpunan kuasa itu? Himpunan kuasa atau himpunan pangkat power set dari A adalah himpunan yang terdiri dari seluruh himpunan bagian dari A. Notasinya itu PA. Jadi kalau himpunannya namanya A, maka namanya PA ya. Kalau himpunannya B, maka ini namanya juga PB. Kalau C, berarti PC. Begitu seterusnya ya. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A ini ditulis NPA. Rumusnya 2 pangkat N. N ini jumlah dari himpunan ya. Jumlah anggota himpunannya berapa? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni operasi himpunan. Nah, pada operasi himpunan itu terdapat 4 operasi. Yang pertama yakni irisan, kemudian gabungan, kemudian selisih, dan komplement. Nah, tapi hari ini kita akan membahas mengenai irisan dan gabungan saja. Untuk selisih dan komplement, kita akan belajar minggu depan. Irisan himpunan yang pertama ya. Oke, jadi irisan itu apa? Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B. Lambang irisan himpunan A itu seperti ini. Lambang irisan himpunan AB. Seperti ini ya. Jadi, kalian ingat-ingat, lambang irisan itu kayak huruf N. Irisan. Jadi, yang terakhir itu N. Jadi diingat-ingat simbolnya itu A irisan B. Seperti huruf N ya. Oke. Kita langsung ke contoh. Yang pertama, diketahui A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B 2, 4, 6, 8. Nah, pertama kita lihat. Apakah terdapat bilangan yang sama? Apakah terdapat anggota yang sama? Ternyata ada ya. Di sini ada 2, ada 4, dan ada juga 6. Nah, jadi irisan himpunannya apa? Irisan himpunannya itu berarti angka yang sama ini, 2, 4, dan 6. Jangan lupa, himpunannya, jangan lupa, jadi lambang himpunannya itu seperti ini ya. A irisan B, bentuknya itu kayak huruf N. Oke. Terus bagaimana diagram Venn-nya? Jadi diagram Venn-nya seperti ini. Yang kemarin kita belajar himpunan yang saling berpotongan. Nah, seperti ini. Nah, daerah ini yang sama ini, itu daerahnya di sini. Nah, daerah ini yang dinamakan irisan. Oke, kemudian kita lanjut ke gabungan himpunan. Apa sih gabungan himpunan itu? Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A atau anggota himpunan B. Nah, lambangnya bagaimana? Lambang gabungan himpunan itu A gabung B. Ingat-ingat ya, ada huruf U-nya di sini.
Jadi, lambangnya itu seperti huruf U. Jangan sampai salah ya. Lambang irisan itu seperti huruf N, dan lambang gabungan itu seperti U. Nah, misal kita langsung ke contoh. Diketahui S itu, S itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A, 1, 4, kemudian B, 1, 3, 5. Nah, ditanya ini apa? A gabungan B. Nah, kira-kira anggotanya apa saja? Himpunan A digabung himpunan B itu jadi semua himpunan A ini digabung dengan himpunan B. Jawabannya, maka gabungan anggota A dan B beranggotakan 1, 4, 1, 3, 5. Maka A gabung B adalah 1, 3, 4, 5. Nah, jadi 1 ini kan 2 ya, ada 2. Tapi di sini kita tulis 1 saja, hanya 1. Jadi tidak perlu diulangi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk diagram Venn-nya seperti ini. Jadi semua yang ada di lingkaran ini ditulis semua, maka itu merupakan A gabungan B. Jadi A gabungan B itu semua yang ada di dalam lingkaran. Nah, apakah 2 ini termasuk A gabung B? Bukan ya, karena ini ada di luar lingkaran. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.